Sudah larut malam, angin dingin bersiul di luar, tetapi di ruangan itu Kinyu sangat bersemangat, sehingga seluruh tubuhnya terasa sangat panas. Kakek Lian, tolong beritahu saya cara berlatih seni bela diri. Saya ingin berlatih. Saya pasti akan menjadi Sang Xian. Bahkan jika saya tidak bisa menjadi Sang Xian, saya akan menjadi ahli Xian Tiang. Mata Kinyu bersinar dengan resolusi ekstrim. Kinyu telah mulai menggambarkan skenario masa depan dalam benaknya. Dia bahkan bisa membayangkan ayahnya menatapnya dengan mata setuju. Apa yang dia inginkan tidak lain adalah cinta ayahnya. Pujian ayah, senyum ayah, bahkan kritik atau hukuman ayah. Semua bisa membuat Kinyu merasakan keberadaan cinta ayahnya. Dia hanya menginginkan cinta ayahnya. Sekarang dia telah menemukan metode untuk mendapatkan kembali cinta ayah yang hilang, yaitu berusaha keras untuk berlatih dan seperti kakak lelakinya Qin Feng untuk menjadi seorang seniman bela diri yang gagah berani atau bahkan seorang Sang Xian yang melampaui angka kematian. Qin Yu menatap Lian Yun dengan harapan. Xiao Yu, Lian Yun tak tahu harus berbuat apa, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa, sehingga dia tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Jika Anda ingin menjadi ahli Xian Tiang, Anda harus berlatih teknik internal. Teknik internal menerobos penghalang antara tingkat Hotien dan tingkat Xiantian. Tapi dantian Anda secara bawaan tidak dapat mengumpulkan energi internal. Bagaimana Anda bisa mempraktekkan teknik internal dan bagaimana Anda bisa menjadi ahli Xiantian? Dantian saya punya masalah, tetapi orang-orang seperti Paman Wang mengatakan bahwa ada sejumlah teknik internal yang mengejutkan di dunia. Mungkin saya akan bisa berlatih salah satunya. Bahkan jika saya tidak dapat melakukan latihan internal, masih ada latihan eksternal, bukan? Saya akan bisa menjadi ahli Xian Tiang sama saja, kata Qin Yu segera. Dia benar-benar tidak dapat menerima bahwa dia tidak dapat menjadi seorang ahli. Karena di hati murni anak berusia 8 tahun itu, ini adalah satu-satunya cara yang mungkin untuk memulihkan cinta ayahnya. Latihan eksternal itu hanya menggunakan berbagai metode untuk melatih tubuh tanpa henti, menjadikannya lebih kuat dan lebih cepat. Tapi ini jalan yang tidak populer. Sampai hari ini, bahkan di antara orang-orang dengan kekuatan alami yang besar, meskipun mereka dilatih untuk membuat tubuh mereka lebih tangguh, tidak ada yang bisa menjadi ahli Xian Tian melalui latihan eksternal. Seseorang yang hanya menggunakan teknik eksternal untuk melatih tubuhnya pada dasarnya tidak bisa menjadi ahli Xian Tian. Tidak ingin membiarkan Qin Yu menyia-nyiakan usahanya, Lian yang jujur padanya. Tidak ada satupun. Apakah benar-benar tidak ada harapan? Qin Yu kaget, dia langsung pucat. Harapan terakhir telah menghilang, hati Qin Yu membeku. Melihat wajah pucat Qin Yu, Lian Yan merasakan sakit di hatinya. Dia masih anak-anak. Lian Yan berkata, Xiao Yu, sebenarnya teknik eksternal juga sangat hebat. Teknik eksternal semuanya tentang kekuatan otot yang sangat tahan lama dan tidak seperti energi internal yang digunakan begitu cepat. Selain itu, untuk menghibur Qin Yu, Lian Yan terus-menerus memikirkan kelebihan teknik eksternal. Setelah mendengar kata-kata Lian Yun, mata Qin Yu sedikit berkedip. Selain itu, teknik-teknik eksternal sulit untuk dipraktekkan, tetapi tubuh pada dasarnya adalah dasar dari seseorang. Di Fire Tiger Corps, ada seorang pria dengan kekuatan alami yang hebat yang hanya melakukan latihan eksternal. Dia bisa mengangkat balok batu 800 jin dengan satu tangan. 800 jin satu tangan. Harapan meletus di hati Qin Yu lagi. Dia dapat membayangkan bahwa jika dia memiliki kekuatan yang begitu besar, bukannya akan mengangkat kapak yang lebar dan memotong-motong orang semudah memotong gandum. Benar, 800 jin. Dengan satu tangan dia bisa mengangkat balok batu 800 jin.
Senjatanya adalah orang tembaga berkaki satu. Di medan perang, bahkan para ahli tingkat Xiantian tidak berani dia. Setiap kali dia mengacungkan pria tembaga berkaki satu itu, sejumlah besar musuh hancur. Lian Yan tak henti-hentinya berbicara tentang kelebihan teknik eksternal. Akhirnya ia menyimpulkan, tak satu pun dari mereka yang berlatih teknik eksternal telah menjadi ahli Xiantian. Tetapi jika Anda dapat mencapai puncak tingkat Hotien dan tubuh Anda dilatih hingga batasnya, kekuatan Anda akan sangat tangguh. Anda tidak akan lebih lemah daripada ahli tingkat Xiantian. Setelah melihat lebih baik di wajah Qin Yu, Lian Yan diam-diam menghela nafas lega. Tidak ada keraguan bahwa dia telah menyaksikan Qin Yu tumbuh, karena dia tahu karakter Qin Yu. Bisakah seorang yang telah mempraktekkan teknik eksternal ke puncak level Hotian bersaing dengan para ahli Xiantian? Tanya Qin Yu lagi. Lian Yan mengangguk berulang kali. Pada saat ini bagaimana dia berani menyangkal. Jika dia menggelengkan kepalanya, Qin Yu akan lebih sedih lagi. Kakek Lian, kamu bilang belum ada yang mencapai tingkat Xiantian dengan berlatih teknik eksternal. Tanya Qin Yu. Lian Yan mengangguk gugup, tetapi Qin Yu menjadi bersemangat. Dia mengayunkan tinjunya dan berkata, bagus. Karena tidak ada yang mencapai tingkat Xiantian, aku pasti akan. Lian Yan langsung terpana bahwa tidak ada yang mampu mencapainya. Tidak berarti itu tidak mungkin tercapai. Saya percaya pada diri saya sendiri. Mata Qin Yu bersinar cemerlang. Lian Yan memaksa senyum. Teknik eksternal, mempraktekkan. Mereka benar-benar jauh lebih sulit daripada berlatih teknik internal. Teknik eksternal adalah tentang melatih tubuh. Jika seorang ingin mencapai potensi puncak tubuhnya, ia harus menggunakan berbagai metode pelatihan yang tidak diragukan lagi akan menyebabkan tubuh mengalami transformasi yang tak terhitung jumlahnya. Rasa sakit semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Bagaimana Lian Yan bersedia membiarkan Qin Yu menanggung rasa sakit seperti itu? Xiao Yu mempraktekkan teknik keras eksternal sangat menyakitkan, bahkan lebih menyakitkan daripada mengambil 100 cambukan sehari. Anda putra pangeran Ice Fei. Anda terlindungi, tidak perlu bagi Anda untuk mengambil rasa sakit yang begitu besar, saran Lian Yan. Dia benar-benar tidak lega melihat anak kecil seperti itu menderita. Qin Yu perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak. Hanya mengucapkan satu kata, ia tidak menunjukkan ruang untuk berdiskusi. Lian Yan tidak tahu harus berbuat apa. Dia berpikir, bagaimana orang-orang Qin klan semua seperti itu. Tidak peduli penampilan luarnya, yang paling mendasar dalam karakter mereka adalah untuk tetap teguh. Tak satu pun dari mereka akan berbalik setelah mereka mengidentifikasi tujuan mereka. Ayahnya seperti itu. Sekarang dia juga seperti itu. Qin Yu tiba-tiba tersenyum. Dia tahu kakek Lian peduli padanya. Jangan khawatir kakek Lian. Mungkin masih ada teknik internal yang bisa saya praktekkan. Silahkan temukan beberapa teknik internal untuk saya coba. Hanya jika saya benar-benar tidak dapat berlatih teknik internal, saya akan mempraktekkan teknik eksternal. Qin Yu berjalan ke sisi Lian Yan, merangkulnya di pundaknya dan berkata, jangan khawatir kakek Lian, villa ini memiliki dokter terbaik, berbagai ahli dan sumber air panas yang fantastik. Kenapa kau khawatir? Lian Yan membelai kepala Qin Yu. Wajahnya tersenyum tipis dan ramah. Dia tentu tahu Qin Yu tidak ingin membuatnya khawatir. Baiklah Xiao Yu, kamu harus tidur. Serahkan saja masalah ini kepada saya, kata Lian Yan. Tapi Qin Yu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, kakek Lian, tolong temukan aku satu lagi ahli yang melakukan praktek eksternal. Lebih baik memiliki instruktur. Jangan khawatir, kakek. Ini tahu, kata Lian Yan sambil tertawa.
Kinyu segera tertawa dan memberikan pipi penuh kasih sayang pada Yan. Lalu dia melompat ke arah luar pintu dan berteriak, "Selamat malam, kakek Lian. Saya akan tidur juga." Ketika suaranya berhenti, dia sudah keluar dari kamar. Lian Yan segera mengeluarkan sikap dan kertas dan menulis surat. Kinde berdiri dalam studi tentang rumahnya di kota Yan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar melalui jendela. Sudah mulai terang saat ini. Sarjana berpakaian hitam, Su Yuan telah datang. Tangannya memegang surat. Dia berjalan ke sisi Kinde dan berkata sambil tersenyum, "Yang mulia, ini adalah surat yang disampaikan Paman Lian menggunakan merpati. Ini tentang Xiao Yu. Anda harus melihatnya." Kinde menerima surat itu dan membaca semuanya sekaligus. Saat dia membaca, ada ekspresi rumit di matanya. Setelah sekian lama, ia masih belum menuliskan surat itu. "Yang mulia," Su Yuan diam-diam memanggilnya. Kinde terisak. Sekaligus aliran energi internal dalam bentuk api mengeluarkan dari tangannya yang membakar surat itu menjadi abu secara instan. Setelah itu, masih dengan ekspresi muram, dia berkata dengan dingin, "Su Yuan, ambil semua buku rahasia tentang teknik internal dan teknik eksternal di rumah besar. Buat salinan masing-masing, kemudian kirim salinannya ke Mystic Villa." Su Yuan kaget, dia tahu Kinyu tidak bisa berlatih teknik internal. Dia juga tahu betapa berharganya buku-buku rahasia teknik internal ini. Bahkan jika dibandingkan dengan buku-buku rahasia di istana kekaisaran dinasti Chu, buku rahasia teknik internal Quising Prince masih akan jauh lebih berharga. Bukankah sia-sia memberikan begitu banyak buku rahasia kepada Kinyu yang tidak mampu mempraktekkan teknik internal? Yang mulia, maksud Anda semuanya, bahkan termasuk seni naga leluhur. Tapi Xiao Yu, dia tidak bisa mempraktekkan teknik internal, tanya Su Yuan lagi. "Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan tadi?" kata Kinde dengan dingin. Su Yuan mengangguk dan tidak berkata lagi. Dia dapat melihat bahwa Kinde sedang memikirkan sesuatu dan juga dapat menebak suasana hati Kinde saat ini. Juga, desah Kinde, "You ingin beberapa ahli teknik eksternal, kan? Ajak semua 3 pakar eksternal hebat di Korps Harimau Sengit. Selain itu, temukan semua pakar eksternal di 3 wilayah timur dan bawa serta mereka." "Iya," menjawab Su Yuan pada pesanan. Kinde berhenti sejenak kemudian tiba-tiba berkata, "Su Yuan, kirim pesanan ke alam liar yang tak terbatas, memberitahu Jenderal Zhao Yunxing untuk pergi ke Mystic Villa. Jika Yu'er memilihnya untuk menjadi gurunya, ia akan tinggal di Mystic Villa selama setahun." Jenderal Zhao Yunxing. Su Yuan kaget. Kinde mengangguk lalu berjalan keluar studi. Su Yuan tiba-tiba berkata setelahnya, "Yang mulia, kembali ke kota Yan kali ini, mengapa Anda tidak pergi ke Mystic Villa untuk bertemu Xiao Yu? Terakhir kali Anda melihatnya sudah lebih dari setahun yang lalu. Bukankah kita harus menghabiskan waktu sehari untuk perjalanan?" Kinde sedikit tersentak. Dia berkata dengan tenang, "Itu tidak perlu." Setelah itu, dia langsung keluar dari ruang belajar. Su Yuan mengikuti punggung Kinde dengan matanya, lalu menggelengkan kepala dan mendesah, "Mungkinkah semua orang klan Qin seperti ini? Setiap dari mereka sangat keras kepala karena sumpah pada waktu itu, bahkan cinta antara ayah dan anak diabaikan." Su Yuan menghela nafas dan juga keluar dari ruang belajar, meninggalkan lantai hanya abu dari surat yang terbakar itu. Langit cerah dan cuacanya bagus. Di sumber air panas di taman barat Mystic Villa. Rasanya enak sekali. Kinyu mengenakan celana pendek berbaling di sumber air panas. Terlepas dari musim dingin atau musim panas, seseorang tidak perlu khawatir tentang suhu saat di sumber air panas.
Pemandian air panas mistik villa berbeda dari pemandian air panas lainnya karena memiliki efek fantastik. Menurut penelitian seorang ahli medis, pemandian air panas ini memiliki beberapa zat yang bermanfaat bagi tubuh. Xiao He, kemarilah. Qin Yu tiba-tiba mengelurkan tangannya, meraih Xiao He, dan bermain-main menariknya ke sumber air panas. Xiao He segera mengepakkan sayapnya dengan tergesa-gesa, tetapi ketika lolos, bulu-bulunya sudah basah kuyup yang membawanya. Benar-benar terlihat seperti cewek yang basah kuyup, dengan tubuhnya yang meneteskan air mata. Xiao He terlihat pahit pada Qin Yu seolah-olah menyalahkan tuan kecil karena menggodanya. Melihat penampilan Xiao He, Qin Yu segera mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haha. Xiao He, kamu benar-benar menggemaskan. Berendam di air panas bersamaku, bukan? Rasanya sangat enak. Anda akan menjadi elang perkasa yang terbang ke tingkat ke-9 langit nanti. Saat Anda bisa naik ke langit, Anda harus bisa masuk ke air. Jika tidak, Anda akan menjadi tidak berguna. Qin Yu mulai bermain dengan Xiao He, tetapi dia mengepakkan sayapnya untuk menghilangkan air di tubuhnya. Bahkan menatap Qin Yu seolah-olah sangat tidak puas. Xiao Yu, Lian Yan tersenyum ke titik di mana matanya menyipit, datang di sepanjang koridor Taman Barat. Dia berjalan di sekitar bebatuan dan muncul di depan Qin Yu. Qin Yu berbalik kepadanya, sekaligus dan tersenyum cemerlang, "Kakek Lian, aku punya kabar baik untukmu," kata Lian Yan dengan misterius. Qin Yu segera terkejut saat ini. Berita baik, mungkinkah ayah telah datang? Meskipun berpikir begitu, dia tidak mengatakannya dan dia memandang dengan penuh harapan pada Lian Yan. Lian Yan berkata sambil tersenyum, "Buku-buku tentang metode latihan yang Anda inginkan telah tiba." Qin Yu sedikit kecewa, tetapi ketika suasana hatinya pulih dari kekecewaan itu, dia melompat keluar dari sumber air panas dan dengan cepat berpakaian. Matanya penuh kegembiraan. "Kakek Lian, di mana buku-buku rahasianya? Tolong bawa saya ke mereka dengan cepat." Karena tidak ada yang bisa membantunya, dia harus bekerja keras sendiri. "Ikuti aku." Lian Yan tertawa ketika dia memimpin jalan. Qin Yu mengikuti Lian Yan dengan kegembiraan. Tapi dia telah membuat resolusi di dalam hatinya. Di masa lalu, Qin Yu tidak tahu apa-apa. Jadi ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia hanya membaca buku di ruang kerja, menonton bintang-bintang larut malam, berendam di air panas, atau bermain dengan Xiao He. Tapi Qin Yu saat ini punya tujuan. Seluruh tubuhnya penuh antusiasme. Dan bahkan paramennya telah berubah secara khas. Di Mystic Villa ada lantai rahasia di bawah taman utara. Lantai rahasia bawah tanah ini terdiri dari 13 kamar rahasia. Lian Yan memimpin Qin Yu ke satu ruangan. Di dalam ruangan ada tempat tidur, meja makan, kursi, dan benda sehari-hari lainnya. Jelas sangat sederhana. Saat ini ada casing hitam di atas meja. "Xiao Yu, buku-buku rahasia dalam kasus ini," kata Lian Yan sambil menunjuk ke kasus ini. Begitu Qin Yu mendengar itu, matanya bersinar. Dia bergegas maju, ingin membuka casing hitam ini. Namun tindakan ini membuat Lian Yan melompat ketakutan. "Xiao Yu, jangan membukanya." Secepat kilat tangan kanan Lian Yan tiba-tiba bergerak seperti ilusi. Dia meraih Qin Yu yang bergerak, mengangkatnya lalu meletakkannya di punggungnya. Dia berkata dengan sangat khusyuk, "Xiao Yu, ini bukan kasus biasa. Itu tidak bisa dibuka seperti itu." Qin Yu tampak ragu pada Lian Yan. "Xiao Yu, kamu terlalu kecil. Anda masih tidak tahu betapa berharganya buku-buku rahasia ini." Lian Yan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tertawa, "Kamu harus tahu, dalam hal nilai, buku-buku rahasia ini bahkan melampaui buku-buku di istana Kekaisaran dinasti Chu. Karena itu struktur kasus ini juga sangat aneh.
Memaksa membuka dan membukanya dengan ceroboh akan menghancurkan semua buku rahasia di dalamnya. Seperti yang dikatakan Lian Yan, dia berturut-turut menusuk casing 12 kali dengan jarinya. Tangannya terlihat seperti ilusi, dan setiap tikaman mengenai tempat yang berbeda. Bang! Dengan suara berisik, lubang kunci secara tak terduga muncul pada casing. Mata Kinyu keluar dari kepalanya. Dia dapat mengingat dengan baik bahwa beberapa saat yang lalu kasus ini tidak memiliki lubang kunci. Dia bahkan berpikir bahwa itu adalah apa yang tampak. Tidak ada yang normal kecuali dengan tutup yang dapat ditutup. Dia tidak berpikir bahwa struktur internalnya sangat tidak biasa. Bahkan jika orang lain mengambilnya dengan paksa, mereka tidak akan menemukan lubang kunci, dan lebih lagi, mereka tidak akan memiliki kunci juga. Ketika dia mengatakan dia mengeluarkan kunci emas dan memasukkannya ke lubang kunci, dengan klik, casing otomatis terbuka. Kinyu segera menjulurkan kepalanya untuk melihat. Kinyu dapat mengetahui secara sekilas bahwa kotak hitam memiliki berbagai buku yang sangat tipis di dalamnya. Sebagian besar dari buku-buku itu masing-masing memiliki sekitar 10 halaman. Yang tertipis hanya memiliki beberapa halaman, sementara yang paling tebal hanya memiliki lebih dari 20 halaman. Namun meskipun tipis, mereka benar-benar mengisi casing. Buku-buku rahasia teknik internal di dalam semua kelas 1. Ada 68 dari mereka. Ada juga 28 buku rahasia teknik eksternal, Xiao Yu. Nanti, ketika kamu ingin membaca buku-buku ini, kamu harus pergi ke ruang rahasia dan pastikan untuk tidak membawanya keluar. Apakah kamu mengerti? Kata Lian Yan kepada Kinyu dengan sungguh-sungguh. Kinyu mengangguk setuju. Baiklah, Anda sudah tahu karakter bahwa sebelum Anda berusia 6 tahun, dalam 2 tahun terakhir Anda juga membaca banyak buku. Anda dapat membaca sendiri buku-buku rahasia ini. Luangkan waktu Anda membacanya. Kakek akan pergi dulu, kata Lian Yan sambil tersenyum lalu meninggalkan ruang rahasia. Setelah Lian Yan pergi, Kinyu mengeluarkan semua buku rahasia dan meletakkan di atas meja. Ada total 96 buku rahasia yang mencakup seluruh meja panjang. Melihat buku-buku rahasia di depannya, mata Kinyu bersinar tidak seperti sebelumnya. Ode to the Yellow Crane. Bab 100 kalimat, lagu tentang kuali emas, lagu tentang penambangan emas, komentar tentang elemen air. Salah satu dari berbagai buku rahasia teknik internal ini dapat membuat seniman bela diri merah. Klan Qin memiliki sejarah yang panjang dan kaya sehingga bahkan jika buku-buku rahasia dari 3 dinasti besar disatukan, mereka masih tidak akan dapat dibandingkan dengan klan Qin. Beberapa buku rahasia klan Qin ini belum terlihat di tempat lain selama beberapa ratus tahun. Seni naga leluhur, seperti ayah, membiarkanku melihat ketika aku masih kecil. Kinyu melihat buku rahasia terakhir. Ini adalah yang tertipis, tetapi pada saat yang sama adalah yang paling berharga. Seni naga leluhur ditulis di atas kertas emas. 3 karakter besar leluhur, naga, dan seni bahkan membuat membaca merasa seolah-olah mereka di bawah tekanan. Setelah melihat 68 teknik internal kelas 1, Kinyu beralih ke 28 buku rahasia teknik eksternal. Telapak pasir besi, telapak tangan berlian yang kuat, tangan cakar naga, gaun kain besi menutup berlian, pelatihan keras dari 13 pelindung besar, tinju surgawi sang penakluk, 28 macam teknik eksternal rahasia, semua ditempatkan di depan Kinyu. Awalnya Kinyu mengambil buku secara acak, lalu mulai membacanya perlahan. Di ruang rahasia dia benar-benar asik dengan berbagai buku latihan rahasia yang berharga, yang membawa klan Qin tidak ada yang tahu berapa banyak generasi untuk dikumpulkan. Di ruang rahasia, Kinyu membaca sekilas buku sesuka hati. Hanya butuh 2 jam baginya untuk membaca
sekilas ke 28 buku rahasia eksternal itu sekali. Kakek Lian benar. Mempraktekkan teknik-teknik luar tampaknya sangat menyakitkan. Alis di wajah kecilnya bergerak erat. Setelah melihat 28 buku rahasia, Kinju memiliki beberapa pemahaman tentang praktek eksternal. Berlatih teknik eksternal adalah dengan menggunakan berbagai metode untuk berusaha membuat tubuh manusia lebih kuat. Ini berarti pelatihan tanpa henti, mengatasi kelelahan maksimum, dan melampaui batas tubuh tanpa henti. Berlatih teknik internal hanya untuk menyerap energi suci alam semesta, sehingga selama latihan tidak akan ada rasa sakit, dan setelah latihan dipraktisi akan merasa segar dan sejuk. Tetapi berlatih teknik-teknik eksternal adalah untuk menemukan batas-batas tubuh dan membuatnya melalui pelatihan yang paling sulit, sehingga sangat menyakitkan dan sulit. Ini pada dasarnya adalah perbedaan antara dua cara praktek. Latihan eksternal menyakitkan dan melelahkan, tetapi praktisi tidak dapat menjadi ahli Xiantian. Secara umum hanya orang biasa yang miskin, yang tidak memiliki latar belakang yang diuntungkan, akan memilih untuk mempraktekkan teknik eksternal. Anak-anak sejati dari keluarga yang kuat semuanya mempraktekkan teknik internal. Tetapi bagaimana dengan Qin Yu? Dia memiliki 68 teknik internal kelas 1 yang masing-masing sangat luar biasa, tetapi bisakah dia berlatih? Pertama, saya akan melihat teknik-teknik internal. Meskipun dantian saya agak aneh, mungkin saya bisa berlatih beberapa dari mereka. Qin Yu memutuskan untuk mencoba peruntungannya. Dipenuhi dengan harapan, dia membuka buku rahasia, tetapi dia tercengang pada pandangan pertama. Setting, Echu Point, Echu Point Baihu, Echu Point Fengxi, Echu Point Kimen, saluran Sanjiu Su Soyang, saluran Shou Taeyang. Ini mata Qin Yu yang keluar. Dia telah membaca banyak buku dan juga telah mendengar nama-nama ini, tetapi masalahnya dia tahu Echu Point Fengxi tetapi tidak tahu posisinya dalam tubuh manusia. Meskipun buku-buku itu memiliki ilustrasi, mereka hanyalah garis grafik dengan tidak lebih dari beberapa saluran. Teknik internal tidak dapat dipraktekkan secara sembarangan. Jika energi memasuki saluran yang salah, praktisi akan mati. Sepertinya aku harus pergi ke ruang belajar dan membaca buku di saluran sekaligus. Paling tidak saya harus tahu di mana saluran dan titik akupuntur, kata Qin Yu dengan ekspresi enggan di wajah kecilnya. Kemudian dia merapikan buku-buku dan keluar dari ruangan rahasia. 6 hari kemudian, Qin Yu memasuki ruang rahasia lagi. Hahaha, kali ini aku benar-benar percaya diri. Saya akan mencoba semua 68 buku untuk melihat apakah saya bisa mempraktekkannya. Wajah Qin Yu penuh kegembiraan. Lagi pula dia hanya bocah berusia 8 tahun yang sering bermimpi menjadi seorang ahli. Pelayan mistik villa untuk secara khusus menjadikan patung kayu manusia seukuran manusia dan juga bertanya kepada Dr. Wang Xiang, seorang ahli medis dengan pengetahuan profesional yang relevan di Mystic Villa, untuk menggambar dengan jelas semua saluran dan titik akupuntur ke patung. Setelah menggunakan kombinasi buku, patung kayu, dan sering bertanya kepada Dr. Wang Xian, Qin Yu akhirnya bersiap untuk memulai berlatih teknik internal dengan penuh percaya diri. Apa yang akan saya praktekkan pertama kali? Jadi, yang ini, comment on the weather element. Qin Yu secara acak memilih buku rahasia saat dia berbicara pada dirinya sendiri. Komentar tentang elemen air ini sangat terkenal beberapa ratus tahun yang lalu. Tetapi sekarang hanya sedikit orang yang tahu tentang teknik latihan kelas 1 ini. Menurut tekniknya, Qin Yu duduk dengan menyilangkan kaki dan mulai berlatih. Langkah pertama dari praktek internal adalah memiliki perasaan energi, yaitu untuk dapat merasakan untayan yang sangat kecil dari energi suci alam semesta yang diserap seseorang.
Faktanya setiap orang biasa yang hidup di dunia telah menyerap energi suci secara tidak sadar. Tetapi karena jumlahnya terlalu kecil, mereka pada dasarnya tidak dapat merasakannya. Latihan adalah menyerap secara sadar sebanyak mungkin. Setelah 2 jam, Kinyu telah kehilangan ketenangannya dan tidak bisa bertahan dengan latihan. Perasaan energi. Kakek Lian mengatakan orang-orang berbakat dapat merasakan energi segera setelah mereka berlatih. Saya sudah berlatih selama 2 jam. Mengapa saya tidak merasakan energi? Setelah berolahraga sebentar, Kinyu duduk diam-diam berlatih komentar pada elemen air lagi. 2 hari kemudian, setelah sarapan, Kinyu terus berlatih. Dia sangat keras kepala. Dia selalu mempraktekkan komentar yang sama tentang elemen air berulang kali. Sebenarnya, agar energi terasa, tidak masalah buku rahasia internal apa yang ia gunakan. Keras kepala. Kinyu duduk dengan kaki bersila. Dia mulai membayangkan energi bergerak di salurannya. Setelah itu, Kinyu berhenti berpikir. Pikirannya kosong. Dia terus seperti itu. Tiba-tiba, Kinyu merasakan aliran energi yang sangat samar perlahan-lahan bergerak di tubuhnya. Setelah lebih dari 2 hari ketekunan, dia akhirnya berhasil pada saat ini. Tapi dalam sekejap, ada gelombang kegembiraan di hatinya. Ketenangan di hatinya dan kekosongan yang samar di benaknya segera menghilang. Dan pada saat yang sama, Kinyu tidak bisa lagi merasakan aliran energi. Be cool, berbicara Kinyu pada dirinya sendiri. Kemudian dia menggunakan metode command on the water element yang mencoba memasuki kembali keadaan yang baru saja ia capai. Setelah beberapa saat, Kinyu benar-benar dapat merasakan aliran energi yang samar di tubuhnya lagi. Pada saat ini, menggunakan metode command on the water element, Kinyu mulai membiarkan energi mengalir ke putaran kecil di salurannya. Saat mengalir, Kinyu merasakan aliran energi ini semakin jelas. Setelah mengedarkan energi dalam putaran kecil, Kinyu ingin membuat aliran energi suci ini bergabung dengan dantiannya. Tapi apa ini? Dantian saya benar-benar tidak dapat mengumpulkan energi internal. Kinyu tercengang. Dia menemukan bahwa energi suci yang baru saja menjalankan putaran kecil menghilang ke dunia luar dari dalam tubuhnya. Dantian kosong seperti sebelumnya. Sepertinya Paman Feng benar. Dantian saya berbeda dari orang lain. Ini pada dasarnya tidak dapat mengakumulasi energi internal. Dalam mempraktekkan teknik internal, energi internal disimpan semata-mata di dantian. Karena dantian saya tidak bisa menyimpannya, apa gunanya terus berlatih? Pada saat ini, Kinyu akhirnya mengerti. Meskipun ada banyak teknik energi internal yang tak terhitung jumlahnya di dunia, mereka semua memiliki satu karakteristik. Semua energi internal yang diserap dan diubah disimpan ke titik akupuntur Qi-Hai, yang juga berarti disimpan di dalam dantian. Jika dantian tidak dapat mengumpulkan energi internal, lalu apa gunanya latihan? Tiba-tiba Kinyu dengan tidak sadar memperhatikan bahwa buku seni naga emas leluhur. Di antara buku-buku teknik internal ini, hanya buku rahasia ini yang ditulis di atas kertas emas terlihat sangat glamor. Kinyu mengulurkan tangannya dan mendapatkan seni naga leluhur. Seni naga leluhur sangat tipis, dengan hanya 3 halaman. Tetapi tulisan di kertas emas dalam karakter kecil dan 3 halaman emas memiliki banyak konten. Kinyu mencoba untuk berlatih sesuai dengan metode empedu dari seni naga leluhur. Dalam waktu singkat, dia merasakan aliran energi di tubuhnya. Seni naga leluhur ini benar-benar fantastik. Jumlah energi suci yang diserap jauh lebih besar daripada yang baru saja terjadi. Apalagi kecepatan sirkulasi energinya sangat tinggi. Tetapi, ketika Kinyu menyalurkan energi internal yang dia ingin simpan ke dalam dantian, situasi yang sama muncul.
Dantian itu tampak seperti corong. Semua energi internal yang mengalir ke dalamnya akan hilang dan tidak dapat menyimpan apapun. Kinju tampak seolah-olah dia sudah kehabisan akal. Setelah itu dia tertawa dan berpikir, "Ya, sepertinya aku tidak bisa mengendur." Saya bahkan berpikir bahwa tidak akan ada rasa sakit dan ingin menemukan cara untuk berlatih teknik internal. Tapi Dantian ini seperti corong, menguras semua energi internal yang dimilikinya. Bagaimana saya bisa berlatih teknik internal? Namun, dia terlihat seperti tidak peduli sama sekali. Bahkan dia telah mempersiapkan diri untuk kegagalan sebelumnya. Lagi pula, orang pertama yang mengatakan dia tidak dapat melakukan latihan internal adalah Feng Yuzi, salah satu dari 3 sangsian besar di kerajaan Chu. Ketika orang seperti itu membuat pernyataan, sangat tidak mungkin salah. Teknik eksternal, ya. Mulai sekarang aku akan berlatih teknik eksternal dengan sekuat tenaga. Matanya berkilau. Setelah membaca 28 buku rahasia eksternal itu, ia tertawa. Tidak ada seorang pun di benua Qianlong yang mempraktekkan teknik eksternal ke tingkat Xiantian. Biarkan saya menjadi yang pertama untuk mencapai tingkat Xiantian melalui latihan eksternal. Kinju, bagaimanapun adalah anak usia 8 tahun. Dia masih memiliki watak anak seperti sebelumnya. Menggunakan teknik eksternal untuk mencapai tingkat Xiantian benar-benar sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Beberapa tangguh ahli eksternal tingkat Xiantian sebenarnya ini adalah teka-teki. 2 hari kemudian di pagi hari di ruang belajar Kinyu memegang buku dan membaca dengan tenang. Di sisinya ada 2 rak buku besar. Sekilas, 2 rak buku besar ini memiliki setidaknya lebih dari 1000 buku dari berbagai jenis. Xiao He juga duduk-duduk di ruang belajar agar tidak mengganggu tuan kecilnya. Pangeran ketiga, 8 pakar eksternal telah tiba. Mereka didampingi oleh wakil manajer dewa di rumah yang mulia. Dia berkata, "Dia membawa mereka ke sini agar kamu memilih ahli teknik luar," kata seorang pelayan dengan hormat setelah berjalan keluar pintu ruang kerja. Mata Kinyu segera cerah. Dia meletakkan buku itu sekaligus. Hatinya memiliki ledakan kegembiraan. Saat itu, dia dan Lian Yan sudah membicarakan hal ini. Lian Yan juga mengirim surat untuk memberitahu orang-orang Dimension. Ketika Ice Equation Prince Kinde mengetahui hal ini, ia secara khusus mengatur beberapa pakar hebat dalam ketentaraan dan beberapa pakar eksternal hebat dari 3 wilayah timur untuk pergi ke villa bersama. Mereka akhirnya di sini setelah 2 hari. Kang An, cepat dan pimpinlah jalan. Iya, Kang An segera memimpin jalan dengan hormat. Kinyu keluar dari ruang kerja dan mengikutinya ke taman barat. Itulah Sterile Transformasi Part 2. Bagaimana cara mencari jati diri seorang anak yang tidak berbakat yang bernama Kinyu. Terima kasih telah menonton. Kita lanjut ke